Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu kembali dengan saya Rezi Harnindia Dibanti. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video terkait tentang fiber optik. Nah, mungkin teman-teman ada yang belum tahu apa itu fiber optik. Nah, jadi fiber optik atau kabel serat fiber merupakan salah satu jenis kabel yang terbuat dari plastik atau kaca yang teksturnya sangat halus yang berguna sebagai media transmisi karena dapat mentransmisikan sinyal cahaya dengan kecepatan yang tinggi dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Adapun komponen-komponen dari fiber optik sendiri, yang pertama itu ada core atau bagian inti, yang kedua ada cladding, yang ketiga ada coating, yang keempat itu ada strap member atau outer jacket. Di situ fungsinya untuk melindungi kabel yang ada di dalamnya. Yang kedua itu ada cara kerja fiber optik. Fiber optik sendiri pada dasarnya memiliki prinsip yaitu mentransmisikan informasi dalam bentuk gelombang cahaya atau foton. Berbeda dengan kabel biasa lainnya yang mentransmisikan informasi melalui perantara listrik, fiber optik ini menggunakan sinyal cahaya yang sebelum DEFR-nya telah dikonversikan dari aliran listrik sebelum digunakan untuk mentransmisikan data atau informasi. Cara kerja fiber optik dimulai dengan serat optiknya yang mengirimkan data dalam bentuk partikel yang cahaya yang disebut foton tadi dalam bentuk denyutan pulsa digital lewat kabel serat optik. Selanjutnya, core dan cladding yang memiliki indeks biasa yang berbeda membelokkan cahaya yang masuk pada sudut tertentu. Ketika sinyal dikirim lewat kabel serat optik, kemudian terjadilah refleksi internal, total refleksi internal, diikuti proses cahaya yang memantul pada core dan cladding. Dalam rangkaian bouncing zigzag, sinyal cahaya fiber optik tidak dapat bergerak sesuai dengan kecepatan cahayanya karena lapisan kata pada fiber optik yang lebih padat. Untuk dapat memperbarui dan meningkatkan sinyal sepanjang perjalanan, kadangkala transmisi fiber optik membutuhkan repeater pada jarak tertentu intervalnya. Repeater inilah yang berfungsi mengubah sinyal optik yang bentuknya cahaya menjadi sinyal listrik. Kemudian sinyal listrik tersebut diproses dan mentransmisikan kembali sinyal optik. Selanjutnya ada instalasi fiber optik. Pada tahap instalasi kabel fiber optik ada dua cara atau metode yang bisa dilakukan, yaitu dengan instalasi kabel udara dan instalasi kabel tanah. Masing-masing metode ini diterapkan dengan berbagai pertimbangan sesuai dengan lokasi, tidak bisa sembarangan dalam memilih. Yang pertama itu adalah instalasi kabel udara. Pemasangan tiang dapat dilakukan dengan cara ditanam 1,5 dalam tanah. Yang kedua, jika tiang besi harus diberi pondasi dari semen minimal setinggi 30 cm. Yang ketiga, jarak antar tiang 40-50 meter. Yang keempat, penempatan tiang harus sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak mengganggu kenyamanan masyarakat. Dan yang kelima, sambungan kabel udara ditempatkan di dekat telepon karena lebih memudahkan saat pemasangan dan maintenance. Pemasangan tiang kabel udara ada dua metode, yaitu gantung dan tambat. Yang kedua, itu ada instalasi kabel tanah. Pemasangan kabel tanah di trotoar. Jika kabel akan dipasang di trotoar, maka harus memenuhi standar sebagai berikut. Yang pertama, itu ada jika tanah lembek, pasang di kedalaman 100 cm. Yang kedua, jika tanah keras, pasang di kedalaman 80 cm. Dan yang ketiga, di bagian atas tutupi dengan batu koral 30 cm dan di bagian bawah tutupi dengan pasir 20 cm. Pemasangan kabel tanah di jalan raya. Jika kabel tanah akan dipasang di jalan raya, akan dilindungi pipa galvanis berdiameter 4 dan menggunakan subdet HDPE. Pemasangan kabel tanah yang melintasi
parit. Jika kabel tanah akan dipasang melintasi parit, maka harus diberi pengaman untuk melindungi kabel dengan pipa galvanis berdiameter 2,5 dapat ditempatkan di bawah parit dan di permukaan parit. Nah, selanjutnya mari kita lihat video yang satu ini. Tahu kan ujung sampai nyala. Ini pelatnya saya gunakan biasanya. Pertama adalah ini satu. Nah, ini satu ini nanti sudah. Ini kontraknya sudah saya pasang. Yang selanjutnya yang terus siapkan gunting. Nah, ini gunting. Ini pisau silet gunting bapak. Sebenarnya mau pisau silet tapi ternyata punya gunting satu di bawah ini pisau silet. Oke. Ini dah. Nah itu saya gunakan tang pemotong. Oke. Ya ini tang pemotong. Caranya gimana teman-teman semuanya? Ini akan saya sekalian tunjukkan nanti cara mudah untuk memasangkan ini di atas ya. Terus ini dipasang di tiang sebagai penggantinya di sini kan ada ruangan ya. Mohon maaf, tapi sama saja. Ini ada tangga teleskopik ini sebagai pengganti tiangnya. Sama saja teman-teman. Caranya sama saja. Terus nanti kalau sudah mulai dipasang semuanya, kita juga akan menggunakan sensor ini sebagai indikator kalau itu masih tersambung atau tidak. Tapi kalau rebutannya sebenarnya saya gunakan tadi kita dulu di sini. Yang penting bisa pasang ini. Terus ini pasang di apa itu di tiangnya. Oke, lanjut kita mulai dari pasang ini dan pasang ini. Teman-teman semuanya, di sini siapkan pisaunya untuk mengupas ini. Seperti ini. Ada 1, 2, 3, 1, 2, 3 seperti ini. Terus ini yang besi, ini yang kawat ya, kawat besinya. Terus ini juga sama ditarik seperti ini. Oke, kalau sudah panjang seperti ini, potong dengan tangnya. Sudah. Karena di sini pilih saya bertambah seperti ini. Ini tinggal dimasukkan saja di kira-kira biasanya lebih sekitar 50 cm. Dimasukkan, ditarik seperti ini. Setelah itu teman-teman gunakan di sini yang ada bijinya 1, 2, 3. Dan nomor yang paling sini ya teman-teman. Cukup 2 kali di sini. Sudah. Kita bersihkan, ini bersihkan yang seperti ini. Terus siapkan alkohol. Ini kalau saya gunakan alkohol, ada yang disediakan yang gunakan berkali. Tapi saya nggak gunakan berkali. Terus seperti ini pasang. Ini kita lihat seperti ini. Terus saya siapkan untuk pisaunya. Ini maksudnya. Ini bisa ditarik teman-teman kayak gini. Nah, tarik di panjang. Biar nanti tidak mengganggu. Terus dibuat dulu. Saya sudah membuatkan ukurannya itu saya kasih tanda seperti ini. Spidol. Terus saya ukur di sini. Di bawahnya karena di sini ada tempat sampahnya, di sini saya taruh bawahnya agar nanti serat fibernya itu agar serat fibernya di situ nanti nggak sembarangan buangnya. Jadi saya cuma satu. Terus tutup. Di sini ada untuk push, gitu kan? Selesai. Nah, seperti ini. Untuk pasang metalnya di sini, masukkan terlebih dahulu. Terus ini dilepas yang dulunya, dimasukkan di sini. Di sini ada lubang belum ya? Dipaskan. Jika seperti ini, teman-teman kasih masukkan seperti ini. Kunci bawah, kunci 1, setelah itu kunci yang kedua, tarik sini, ini dibuka, setelah itu ini dimasukkan. Nah, sudah. Sebelum ini nanti itu dipasang, saya di sini saya akan terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan senter. Colokan di sini. Nah, seperti itu saya nyalakan. Nah, lihat di ujung satunya. Ini di ujung satunya sudah nyala seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal setelah ini kita mulai pasang untuk yang di tiang. Ini kalau nyala ini artinya sudah berfungsi ya teman-teman. Oke, sekarang untuk lanjutkan untuk pasang di tiang. Oke, ini ujungnya masih nyala teman-teman ya. Ini masih nyala warna merah. Setelah itu ini nanti sebagai ujungnya ke sana, kita akan potong di tengah ini untuk dipasangkan di tiang ini. Yang disiapkan teman-teman di sini. Di sini pakai ini. Nah, terus ada 1, 2, 3. Di sini ada yang sedikit menggelembung. Ini adalah kawannya. Ini kawannya di sini. Satunya adalah untuk pelindung seratnya saja. Jadi di nomor 1 dari sisi kalau sini ya, sisi yang menggelembung di atas kawannya itu dimasukkan pisaunya kayak ini, terus ditanam kayak ini. Nah, sudah. Ini ditarik, geser sedikit, sudah. Terus teman-teman ini bisa dibuka dengan manual seperti ini. Kayak ini manual atau di sini teman-teman pakai ujung yang sampingnya sini, ujungnya sini, terus ini dorong. Ya, kayak ini dorong. Nah, kalau sudah dibuat seperti ini, teman-teman tinggal tarik saja. Nah, tarik, ini mudah. Kalau awal-awal biasanya teman-teman itu takut. Takutnya itu biasanya ini nanti takutnya patah. Ternyata ini patah ya. Pokoknya hati-hati. Kabel fiber itu pokoknya nggak mungkin seperti ini keras. Terus di sini nggak kaku. Itu insya Allah masih aman. Ini ada di sini. Nah, masih nyala. Oke. Jadi ini tinggal ditarik seperti ini. Lebih mudah kalau ditarik seperti ini. Kalau udah biasa ini ditarik, nggak usah pakai itu. Tinggal dilubangi sedikit terus ditarik. Ini jangan terlalu banyak kabelnya. Nah, jadi untuk yang di samping sini, karena ini nanti kalau tarik sana, ini dipotong yang kayak saja karena nanti ya untuk mengikat yang kedua. Dipotong terlebih dahulu teman-teman. Nah, dipotong ini. Kira-kira mengambil sini saya mengambil itu 1 tang ini panjangnya. Nah, dipotong. Setelah dipotong ini baru ditaruh di sini. Nah, seperti ini. Ini tiangnya teman-teman, ini diukur sekian. Kalau ini masih belum bisa untuk mengisi nanti, ini ditekan lagi. Jadi caranya banyak, tinggal ditarik seperti ini. Nah, terus kira-kira seperti ini. Nah, terus ditarik seperti ini, dikunci. Biasanya cuma 3 kali. Kalau mau dihabiskan, boleh. Seperti ini, kita tekan. Karena ini udah kaku banget teman-teman. Ini sudah seperti ini, 1. Terus yang satunya, nah yang satunya ini masukkan dari sini. Tinggal dikunci juga. 1, 2, 3, dan ini nanti tarik antara satu dengan yang lain. Jadi ini menarik ini, satunya menarik sana. Dan ini sudah kuat. Mudah teman-teman ya. Jadi cuma seperti ini saja, ini sudah bisa untuk pemasangan. Dan ini untuk teman-teman kalau biasanya agar lebih rapi, ini ditali seperti ini. Kalau ini panjang kan kalau tiangnya besar ya, nanti ini kan panjang seperti ini. Dibiarkan seperti ini boleh, atau ditali seperti ini juga boleh. Ini panjang, ditali seperti ini. Nah seperti ini, ditali. Jadi biar rapi.
Nah, teman-teman kalau sudah pasang list seperti ini, saya selalu mengecek dari yang paling ujung. Ini masih nyala tidak? Nah, ini masih nyala. Oke, masih berwarna merah. Nah, teman-teman jangan khawatir, kabel fiber itu biasanya walaupun diputuskan seperti ini, dibengkokkan seperti ini masih nyala. Pokoknya kalau kabel fiber itu tidak sampai berbunyi klek sampai ini. Nah, kayak ini. Ini mungkin sudah putus, tapi ternyata juga enggak. Biasanya yang bermasalah di kabel fiber itu adalah yang dari sininya. Dari sini tidak bermasalah. Tapi kalau yang masih ada kawannya itu juga. Kita coba teman-teman. Jangan teman-teman kalau pasang itu tidak terlalu kuat ya. Karena dulu saya awalnya kita menggunakan kabel fiber itu takut banget. Atau dalam artian kok putus kayak gitu, ternyata tidak seperti itu. Pokoknya kalau tahu celahnya ini salah aman. Dan kalau biasanya kayak gini itu bukan fibernya, di sini ada pasang-pasangnya. Ini yang apa itu kabel yang kolnya cuma satu, di sini ada pelindung-pelindungnya. Kalau ini kuat lagi aja sih, gunakan yang 3 pelindung juga. Ini masih nyala. Kalau ini saya putus seperti ini. Ah, ini baru putus. Nah, nyala. Seperti itu teman-teman. Ini seperti ini, baru putus. Nah, tes lagi. Nyala kan? Nah, itu kalau ini dikunci seperti ini masih nyala. Nah, masih nyala. Dan kita seperti ini, mau bunyi kayak gitu teman-teman, kan masih nyala. Jadi sebenarnya di sini sambungan di sini sebenarnya ada pelindung yang kuat. Tapi teman-teman ya jangan eko gitu. Kalau itu tarik. Biasanya ini malah gampang putus dengan apa itu kabel senar kayak gitu. Senar layangan itu malah gampang sekali banget masuk sini dan putus gitu. Tapi biasanya kalau untuk pemasangan tarik menarik seperti ini biasanya itu aman-aman saja. Oke teman-teman semuanya, semoga video ini bisa buat referensi teman-teman pemula yang itu mau menggunakan kabel fiber. Hati-hati teman-teman semuanya juga nanti sebagai intervensi buat teman-teman semuanya. Dan pengalaman itu berharga teman-teman. Saya dulu udah berapa kali menggunakan kabel seperti ini. Awalnya udah putus karena memang nggak tahu caranya, dan bagi buat pemula ketika mulai kesalahan yang sampai. Oke teman-teman semuanya, semoga jadi bermanfaat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.